Puasa menurut syariat itu ada 4 pembagiannya. Ya, yang pertama tentu wajib, kemudian sunnah, ya, kemudian makruh dan haram. Nah, lalu dalam 4 hal ini, ya nanti ada puasa yang jarang kita dengar, tapi di sini ada pembahasannya. Kemudian bagaimana puasa seorang istri, ya, tanpa izin suaminya. Nah, ini bagaimana? Ya, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bacakan. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila an qala ahkamus shaum, hukum puasa. Ahkamus shaum arba'ah. Hukum puasa ada 4. Yang pertama al-wujub wan nadbu wal karahatu wal hurmah. Nah, jadi puasa itu ada 4 pembagiannya. Wajib, an-nadbu atau as-sunnah, wal karahah atau makruh, dan al-hurmah atau haram. Nah, hari ini kita kan masih dalam kondisi puasa ya. Nah, ini pas sekali kita bahas hukum tentang puasa. Nomor 1 yaitu wajib. Ya, wajib sendiri itu ada 6 hal. Di dalam 6 hal itu ada pembagiannya. Wa yakunu dzalika fi sitti halat. Jadi wajib itu ada 6. Ya. Apa? Yang pertama yaitu saum Ramadan. Nah, ini jelas ya, puasa Ramadan jelas wajib, tidak ada khilaf, tidak ada perdebatan lagi. Ya, kecuali dengan uzur-uzur yang dimaafkan. Kemudian saumul qada. Ya, puasa qada sebagai pengganti. Misalnya seorang ibu yang menyusui dan lain sebagainya, tahun ini tidak bisa puasa, kemudian wajib di qada di tahun berikutnya. Ini wajib, ya. Saumul kafarah. Puasa kafarah itu penebus, ya. Puasa tebusan. Apa kasusnya? Kakafarati dhiharin au qatlin au jima'i fi Ramadan. Nah, jadi puasa yang karena melakukan pelanggaran yang itu tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Seperti zihar. Zihar itu perkataan seorang suami kepada istrinya mengatakan, kamu bagiku seperti ibuku. Nah, ini berarti tidak boleh. Kenapa? Karena menyetarakan istri dengan ibunya, yang tentu tidak boleh digauli, gitu ya. Au qatlin atau membunuh seseorang, au jima'in fi Ramadan, atau melakukan hubungan badan suami istri di bulan Ramadan, tentunya di siang hari, gitu. Nah, orang yang melakukan pelanggaran tadi harus menebus dengan berpuasa, ya, seperti itu. Kemudian as-shaumu fil haji wal umrah badalan anid dzabahi fil fidyah. Jadi puasa pada waktu haji sebagai bentuk ganti dari kurban. Seperti itu. Ini tentu melakukan pelanggaran-pelanggarannya. Seperti itu. Kemudian as-shaum fil istisqa idza amara al-hakim. Nah, ini puasa yang dikerjakan, yang dilakukan pada waktu musim kemarau panjang, yang itu atas perintah pemimpin di waktu itu. Misalnya di Indonesia terjadi kemarau panjang, ya, yang di luar dari kebiasaan, dan benar-benar harus, ya, kita sangat butuh dengan air hujan, sehingga di sini ada kasusnya pemimpin di negara itu, ya, meminta masyarakat untuk melakukan puasa. Nah, ini wajib. Ya, kita sebagai seorang rakyat, ya, kita harus mengikuti pemimpin kita ketika disuruh untuk berpuasa. Nah, puasa dalam hal ini itu menjadi wajib. Kemudian shaumun nazar, ya, puasa nazar. Gitu. Itu yang wajib, ya, ada 6 tadi. Kemudian yang kedua, mandub ataupun sunnah.
Wa yanqasimu ila thalathati aqsam, dibagi menjadi 3. Ya. Ma yatakarraru bitakarruris sinin. Nah, jadi ada puasa itu yang dia siklusnya itu tahunan. Ya. Apa contohnya? Kasaumi yaumi Arafah, ya, puasa pada hari Arafah. Kemudian Tasu'a wa Asyura. Ini kan sifatnya tahunan ya. Kemudian wal hadi asyar min Muharram wa siti min Syawal, dan pada hari ke-11 pada bulan Muharram dan 6 hari pada bulan Syawal. Wal ashhurul hurum, dan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa? Ada 4, ya. Salah satu sardun, ada 3 yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa wahidun fardun, dan 1 yang terpisah. Baik, apa itu? Yaitu Rajab. Kenapa puasa pada bulan-bulan haram itu dianjurkan, gitu ya? Jadi ada hadis yang mengatakan afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil haram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan yaitu pada bulan-bulan yang haram tadi, ya. Kemudian wa afdhalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail. Adapun salat yang afdol setelah salat fardu yaitu sholatul lail, yaitu salat tahajud, salat malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ma yatakarraru bitakarruri asyhur, puasa yang sifatnya itu siklusnya itu bulanan, ya. Tentu kita paham ya. Apa contohnya? Ayyamul bid, hari-hari putih. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, dan 15. Min kulli syahr, ya, setiap bulannya. Wal ayyam sud. Nah, ini puasa yang jarang kita dengar tapi ada, ya. Jadi puasa pada hari-hari sud. Sud itu dari kata aswad, gelap, hitam. Maksudnya puasa yang ada di akhir bulan, ya. Kenapa dinamakan puasa hitam, puasa gelap? Wasumiyat sawadan li sawadi layaliha. Jadi disebut sebagai puasa gelap atau puasa hitam tadi itu karena gelapnya malam-malam di malam itu, ya, karena di akhir bulan jadi malamnya lebih gelap daripada malam-malam biasanya, gitu ya. Nah, seperti dompet kita ya, kalau di akhir bulan juga gelap. Tanggal berapa? Wahya yaumu 28, 29, dan 30. Kemudian berikutnya ya adalah yang siklusnya bersifat mingguan. Ya, ini kita paham ya. Seperti apa? Hari Senin dan hari Kamis. Dan sebaik-baik puasa sunnah yaitu saumu yaumin wa iftaru yaumin. Jadi sehari berpuasa, sehari mokel, sehari berpuasa, sehari tidak. Puasa apa itu? Ya, yaitu puasa Sayyidina Dawud alaihis salam. Yang wajib sudah, yang sunnah sudah. Sekarang yang makruh. Apa itu? Ifradu yaumil jum'ah awis sabti awil ahad. Ya, menghususkan, ya, puasa pada hari Jumat atau Sabtu atau hari Minggu, gitu. Wa shaumud dahri liman yakhafud darar au fawata haqqin mandub. Atau puasa yang dia itu puasa tahunan yang dikhawatirkan itu membahayakan bagi pelakunya. Ini makruh. Berikutnya masih yang haram. Haramun ma'asihah, haram tapi sah puasanya. Nah, ini haram tapi sah puasanya. Ada ya? Apa itu? Shaumuz zaujati biduni idzni zaujiha. Nah, puasa seorang istri tanpa izin suaminya. Ini puasa apa kira-kira? Ya, ini adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak perlu izin.
Ya, kenapa? Karena itu adalah haknya Allah. Kalau puasa sunnah itu, ya, itu sebagai seorang istri harus izin sama suami. Kenapa? Dikhawatirkan ketika istrinya puasa tidak bilang gitu ya. Ternyata suaminya pas habis keluar atau dari mana, ya pulang dia mendapati syahwatnya dan dia pengen menyalurkan melalui yang halal. Ternyata istrinya masih puasa. Ini tidak dianjurkan. Ya, haram ma'asihah. Ya, haram walaupun puasanya sah. Kemudian haramun ma'adamisihah, haram dan tidak sah puasanya. Ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah saumu yaumi idul fitri. Nah, ini jelas ya, puasa hari idul fitri. Ini orang kerjaan ini. Ya, pengen uji keimanan. Ya, puasa pada bulan Syawal di hari pertama, ini jelas. Kemudian yaumu idul adha, jelas ya. 2 idain itu jelas nggak boleh berpuasa. Kemudian yaumu ayami tasyrik, ya, hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 min syahri dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah. Kemudian saumun nisfil akhir min Sya'ban. Ya. Jadi puasa akhir setelah masuk setengah Sya'ban. Tanggal berapa? 16 sampai akhir. Ini tidak boleh. Kemudian saumu yaumi syak, yaitu puasa pada hari-hari yang diragukan. Ya, hari-hari yang meragukan. Kapan? Wahwa yaumul thalathin min Sya'ban idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatil hilal. Jadi pada hari ke-30 bulan Sya'ban, kalau orang itu sudah ada yang mengatakan ataupun melihat ya hilal. Ini hari-hari meragukan. Kemudian puasa yang Sya'ban setelah setengah tadi itu diperbolehkan kapan? Ya. 1, kalau puasa itu adalah puasa yang wajib. Apa contohnya? Qadha. Ini perempuan ya. Perempuan misalnya dia punya anak dan anaknya masih kecil, kemudian dia menyusui. Ya. Dan tidak bisa berpuasa kecuali mendekati akhir-akhir bulan Sya'ban tadi. Gitu ya. Atau puasa tebusan atau puasa nazar itu diperbolehkan. Atau dia puasa yang sudah menjadi kebiasaan, misalnya Senin Kamis, tapi dia rutin. Ya. Itu diperbolehkan. Hukum-hukum puasa yang harus kita ketahui, jadi jangan sampai kita berpuasa tapi tidak tahu hukum-hukum tentang puasa itu sendiri. Ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan kita dijadikan pribadi yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.